Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam sahabat dosen petani. Mohon maaf karena acara yang kita tunggu-tunggu, maksudnya narasumber yang kita tunggu-tunggu, justru di jadwalnya mesti ada kendala teknis. Tapi apapun itu, kita tetap akan coba berikan cerita terbaik, cerita tentang pertanian di Jepang sesuai dengan pengalamannya Bang Zakaria Siddiq yang sudah 3 tahun di Jepang. Baik, sebelum kita mulai ngobrol sama Bang Zakaria, kita mau terima kasih dulu untuk Jajak Kaki Solo. Kalau kawan-kawan sahabat dosen petani mau tahu informasi yang menarik tentang Solo, kemudian mau tahu kulinernya, mau tahu wisatanya, silakan follow Instagram Jajak Kaki Solo, karena Solo terkenal dengan bareh Solonya atau beras Solo ya. Kemudian terima kasih juga untuk Kaba Bukit Tinggi, Instagram terbesar di kota Bukit Tinggi, Agam dan sekitarnya. Terima kasih sudah full support untuk acara Ngopi Dosen Petani. Dan tentunya terima kasih banyak untuk Bang Zakaria Siddiq, ya, pemuda hebat asal Kalimantan yang concern, yang fokus untuk memberikan sumbangsihnya, tenaganya, pikirannya bagi kemajuan pertanian Indonesia. Oke, selamat malam. Assalamualaikum Bang Zakaria Siddiq. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat sukses, semangat. Selamat sukses. Selamat malam di sini di Jepang, selamat tengah malam Bang ya. Iya, hampir sepertiga malam. Ini habis taping nih, habis selesai record bareng dosen petani, Bang Zakaria sudah boleh tahajud tuh di sana tuh. Iya, asli. Habis tahajud langsung berangkat kerja. Terima kasih banyak sekali lagi Bang Zakaria meluangkan waktunya untuk dosen petani. Dan tadi kita sudah sempat ngobrol, saya bisa tangkap bahwa Bang Zakaria tujuannya adalah memberikan pencerahan, memberikan apa yang beliau tahu selama di Jepang untuk kemajuan pertanian Indonesia. Semoga niat baik ini, niat bagus ini, bukti cinta kepada negara ini dipermudah oleh Allah jalannya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Nih kalau kita ngobrolnya begini, sayang nih dianggurin nih narasumber keren ini. Kita langsung masuk ke pertanyaan pertama ya sahabat dosen petani ya. Pertanyaan pertama tuh gini Bang. Bang Zakaria ini kan sebenarnya juga YouTuber pertanian. Ya, iya, kan? Bisa dibilang ya, bisa dibilang gitu ya. Amin ya, alhamdulillah. Iya, memang YouTuber dong. Udah dapat diganjar silver play button sama YouTube-nya. Dan bentar lagi udah mau golden play button ya kan. Amin. Amin. Pertanyaan menariknya tuh gini loh Bang. Ngapain sih muda iya, ganteng iya, pintar iya. Lah ngapain buka channel YouTube, lah kok ngomongnya pertanian? Nah gitu tuh pertanyaannya. Sebenarnya sih kenapa, kalau misalnya pertanyaannya kenapa kok ke pertanian, mungkin dari diri saya sendiri pribadi dengan dunia pertanian nih lebih enjoy aja kayak gitu. Lebih enjoy? Iya, lebih enjoy. Hal lain kan kalau bisa kita bicara YouTube tuh Bang ya, data bilang bahwa penonton YouTube Indonesia itu kan rata-rata usia muda. Iya benar Bang. Iya, dan 70% dari mereka itu menggunakan YouTube itu bukan untuk edukasi loh Bang, untuk hiburan. Sementara Bang Zakaria kan kontennya edukasi itu sebenarnya, ya kan? Iya, lebih ke arah sharing dan edukasi. Sebenarnya sih awal mulanya itu kalau yang untuk konsep yang pertanian itu lebih ke arah pengen mencoba membagikan pengalaman saya gitu ya selama kerja magang di Jepang ini, untuk membagikan bagaimana sih proses pertanian di Jepang secara real kayak gitu. Karena saya mengamati mungkin pemagang yang ke Jepang itu udah banyak gitu ya. Tapi cukup sedikit yang membagikan tentang konten pertaniannya, sementara ya di Indonesia lumayan banyak petani yang perlu mungkin suplayan cara-cara yang lain kayak gitu, nggak mesti dengan cara tradisional. Mungkin di Indonesia udah mulai berkembang, cuma penyebarannya atau pembagian topik itu tuh kurang maksimal. Jadi dengan adanya YouTube ini itu kan bisa diakses banyak pihak ya, baik yang muda, tua, lansia juga kan, bahkan ada. Betul. Bisa membuka
apa ya, mungkin pandangan baru. Oh ternyata di Jepang model sistem pertaniannya seperti ini, seperti itu. Oke, nah itu Bang ya. Walaupun secara faktanya Bang Zakaria tahu ya bahwa kita ini sebenarnya di ceruk pasar atau di apalah ya, di niche yang kecil karena kita cuma 30% loh yang menuntut edukasi. Apapun itu, dan ini jalan pengabdian menurut Bang Zakaria ya. Iya, karena saya pun menargetkan untuk konten saya ini lebih ke teman-teman yang suka dengan pertanian kayak gitu. Jadi teman-teman yang biasanya bertani itu biasanya kan mungkin sekarang hiburannya lewat YouTube ya. Kayak TV itu mulai udah terkesampingkan. Yeah. Jadi dengan adanya YouTube ini bisa memberikan mereka gambaran bahwa pertanian di Jepang itu misalnya pengolahannya seperti ini. Jadi di situ saya mencoba menyampaikan apa yang saya dapat dari sini dan untuk coba transfer gitu ya. Dan alhamdulillah anggapannya juga cukup banyak yang positif banget. Jadi bisa melihat seperti tata kelola kebun, pengolahan tanah, terus rotasi tanam kayak gitu. Dan masih banyak lagi hal yang luar biasa pokoknya di negara maju ini, keren banget pokoknya. Iya, betul. Dan informasi juga nih untuk Bang Zakaria, untuk sahabat dosen petani semua. Tadi sore saya sempat cerita dengan ibu mertua saya. Ya, ibu mertua saya bilang, saya nanti malam ada ini nih, ada live streaming sama YouTuber Indonesia yang di Jepang. Dia juga petani Jepang. Dia bilang gini, ibu mertua saya, oh iya di Jepang itu pengolahan lahannya keren. Tanahnya dibajak itu berulang kali. Saya nonton tuh, ada anak muda. Terus saya tanya anak muda yang mana, terus beliau liatin, oh ini Zakaria Siddiq, ini yang nanti malam saya bilang. Sayang kita nggak bisa live streaming, padahal saya yakin ibu mertua saya pasti menunggu ini, tapi nggak apa-apa lah. Oke Bang, bicara tentang transfer pengetahuan, transfer pengalaman. Tentu Bang Zakaria merasakan sendiri, ada hal yang berbeda dong antara pertanian di Jepang dan di Indonesia. Sehingga Bang Zakaria merasa tergerak hatinya untuk saya mau transfer nih, saya mau bagi pengalaman ini. Kalau boleh tahu, Bang, apa sih perbedaan terbesar pertanian kita dengan negara maju, sebut Jepang, dalam pengalamannya Bang Zakaria? Nah, kalau yang paling utama itu apa namanya? Ini loh, kayak semangat kerjanya itu loh. Etos kerja. Iya, Itu etos kerjanya paling utama karena seperti di video saya yang terakhir kemarin ya, di Jepang itu kalau waktunya kerja, walaupun hujan mau badai, kalau udah waktunya kerja ya kerja. Walaupun itu di kebun. Mungkin kalau misalnya di tempat kita ya seperti orang tua saya di kampung, gerimis dikit ya udah angkat pakaian ngopi. Ngopi terus goreng singkong gitu kan mungkin ya, sambil ngemil singkong goreng, ngopi gitu kan, nungguin hujan sampai sore. Kalau di Jepang enggak. Kalau misalnya jadwalnya misalnya panen nih, paling vital panen walaupun hujan ya kita tetap berangkat dari pagi sampai sore, hujan-hujanan ya tetap kerja. Yang paling berbeda menurut Bang Zakaria itu etos kerja ya Bang ya? Etos kerjanya sangat luar biasa banget. Tapi kan Bang Zakaria sendiri kan Indonesia nih, orang Indonesia nih. Iya kan? Iya. Ternyata yang bermasalah itu bukan ini ya, maksudnya bukan bangsanya ya. Buktinya Bang Zakaria di sana juga tetap bisa melakukan pekerjaan dengan etos kerja, dengan aturan yang seperti itu kan? Iya, jadi kita bekerja di sini ya, kita berusaha untuk taat dan patuh ya dengan peraturan yang sudah ada. Dan karena saya juga anak seorang petani dari background petani, dan saya pun memiliki mimpi di sektor pertanian, jadi benar-benar menghayati, oh ternyata di negara maju pertaniannya seperti ini, khususnya Jepangnya yang terkenal kedisiplinannya, etos kerja, jadi bisa benar-benar menikmati, meresapi, oh ternyata begini nih jadi petani di negara maju Jepang gitu. Ya, mungkin kalau misalnya diterapkan di Indonesia ini bisa sangat bagus banget ya, walaupun mungkin ada dua sisi yang berbeda ya sudut pandangnya ya, antara yang tahu sendiri lah ya. Iya. Pesan dia. Oke. Sensitif ya Bang ya? Iya, agak sensitif. Iya.
Jadi hal mendasar yang Bang Zakaria lihat antara Jepang dan Indonesia itu etos kerja. Saya nggak ngomong siapapun nih, saya bilang saya sendiri ya. Saya juga kadang gitu Bang, saya biasanya kan rutinitasnya sebelum ke kampus pagi lihat kebun dulu. Tapi kan ada tuh kadang cuaca itu dinginnya kebangetan ya kan. Nah itu biasanya saya keluar rumah, kalau ngerasa dingin saya masuk lagi Bang. Kalau di Jepang enggak ya? Enggak, kalau musim dingin misalnya sampai -7 waktunya kerja, jadwalnya kerja, tetap berangkat kita. Walaupun kondisi suhu -7. -7. Dan hebatnya di sini petani Jepang kebetulan kan istilahnya saya ikut bos gitu ya. Iya. Enggak hanya karyawannya aja yang turun langsung ke lapangan. Jadi mereka sebagai bos juga turun langsung ke lapangan. Jadi kita benar-benar sama-sama kedinginan, kita benar-benar sama capek. Jadi di situ benar-benar dapat nilai yang sangat luar biasa menurut saya pribadi ya, pengalaman, karena ternyata orang Jepang ini benar-benar sangat menghargai orang yang kerja dan sama-sama merasakan gitu. Walaupun dia bosnya nih Bang ya? Walaupun dia bosnya. Oke. Mungkin kalau bercerita tentang bagaimana semangat kerja orang Jepang, bagaimana disiplinnya, bagaimana etos kerjanya, ini kan saya rasa udah kita sedikit banyak tahu lah tentang ini Bang ya? Iya benar, karena udah umum ya. Iya udah umum. Saking ngototnya bagaimana mereka bekerja, bagaimana mereka bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Itu adalah cerita umum yang kita dengar tentang Jepang, dan Bang Zakaria merasakan sendiri. Kalau saya kan masih dengar cerita nih Bang, Bang Zakaria kan udah merasakan sendiri. Hal apa lagi Bang? Hal apa lagi yang menurut Bang Zakaria, loh kok beda banget ya sama di kampung saya gitu loh? Jadi banyak ya sebenarnya perbedaannya yang mungkin bisa kita adopsi mungkin di masa depan nanti. Di antaranya kayak distribusi kayak gitu ya. Untuk distribusinya sangat lancar sekali. Terus pemasarannya itu sangat konsisten karena ditampung oleh koperasi ya, seperti koperasi gitu. Terus rotasi tanam juga itu sangat berpengaruh karena di Jepang itu kan 4 musim ya. Iya. Ada musim dingin, musim semi, musim panas, dan musim gugur. Jadi kalau mereka nggak disiplin dengan musim-musim ini, kemungkinan sukses untuk mereka itu kecil sekali karena mereka harus mengikuti musim dan tanaman apa yang cocok untuk di musim itu kayak gitu. Sementara sebenarnya kita lebih potensial Bang ya, karena kita cenderung lebih ramah kan terhadap tanaman-tanaman, dan ada banyak tanaman yang bisa tumbuh subur di tempat kita kan sebenarnya. Bener banget. Nah, kalau terkait teknis sendiri nih Bang, saya beberapa kali nonton videonya Bang Zakaria. Untuk sahabat dosen petani yang belum subscribe Bang Zakaria Siddiq, silakan cek sendiri YouTube-nya Zakaria Siddiq. Saya yakin sahabat akan dapat banyak sekali informasi bermanfaat di sana. Silakan subscribe. Saya ngelihat bagaimana perlakuan terhadap cabai misalnya, kan Bang Zakaria lihat tuh. Sebelum pindah tanam ke bedengan, ada perlakuan-perlakuan khusus lagi. Mungkin pertanyaannya gini Bang, kan ada banyak tuh anak-anak muda Indonesia yang berpikir bahwa bertani itu sulit, repot, ya kan, kotor, tidak menjanjikan. Ada banyak stigma yang cenderung negatif terhadap pertanian. Bang Zakaria setelah merantau ke Jepang, apa yang bisa Bang Zakaria tangkap dari lingkungan pertanian Jepang secara umumnya gitu Bang? Banyak banget ya, mulai dari proses budidaya, terus kayak pemasarannya, itu menurut saya banyak banget yang bagus ya, mungkin bisa kita terapkan nantinya. Di antaranya kayak budidaya itu mulai dari pengolahan tanahnya itu ya benar-benar maksimal ya, tentunya didukung dengan peralatan yang memadai ya. Jepang bos. Iya. Penguasa teknologi. Bener banget. Pengolahan tanahnya sangat maksimal banget, bisa 2-4 kali pengolahan tanah baru ditanam. Jadi tanah itu bener-bener gembur kayak gitu ya. Belum lagi ditambah saluran irigasi yang sangat bagus di setiap kebun. Ini bukan kota lagi ya, di setiap kebun di desa itu saluran irigasinya sangat tertata, rapi, terus kayak jalur distribusi, mulai dari jalan primer, sekunder, tersiernya itu
lengkap banget dan itu terfasilitasi gitu ya. Mungkin yang dan sampai masing-masingnya terkoneksi bagus berarti Bang ya? Iya, benar banget dan itu sangat-sangat mendukung banget. Terus seperti di sistem budidayanya ada rotasi tanam. Jadi kayak rotasi tanam ini kan yang supaya mengganti jenis tanaman yang satu ke tanaman yang lain dalam satu musim kayak gitu ya, supaya terputus nih rantai hama dan penyakitnya kayak gitu. Ya bahasanya mungkin kayak gitu ya. Iya, betul. Karena kalau misalnya nggak diputus, ya otomatis serangan hama atau penyakit itu bisa meledak gitu ya. Dan ini biasanya cenderung terjadi di negara dengan 2 musim ya. Iya. Kita. Itu tantangan terbesarnya. Kalau di Jepang walaupun mereka enggak melakukan rotasi secara sendiri, tapi mereka bakalan dirotasi dengan alam. Betul. Alamnya yang meminta itu Bang ya. Ini sedikit cerita nih Bang Zakaria, sedikit cerita. Saya ceritain teman saya, nggak apa-apa lah ya, saya nggak sebut nama. Teman saya aja lah pokoknya. Dia nanam cabai nih sekarang. Iya. Terus cabainya selesai. Waktu budidaya pertama ya kenal lah kayak antraknosa dan lain sebagainya, trips. Kemudian setelah selesai, dia tanam cabai lagi Bang. Nah saya tanya tuh, lo kok cabai lagi? Saya bilang kan, dia bilang, saya bisanya cuma ini, saya ngertinya cuma ini. Udahlah cabai aja lagi, kemarin gagal, siapa tahu yang sekarang kali kedua ini lebih berhasil. Padahal kan sebenarnya Bang ya, seperti yang Bang Zakaria sampaikan tadi, peluang bahwa hama itu tidak terputus siklusnya itu kan ada Bang. Iya benar. Nah gimana Bang Zakaria, mungkin cara Bang Zakaria untuk pelan-pelan mengedukasi kawan-kawan lewat channel YouTube-nya tentang hal ini? Kalau untuk soal ini, mungkin ini kedepannya harus lebih banyak di-sharingkan untuk teman-teman yang masih muda, ya mungkin ayah dan teman-teman yang lainnya. Memang ini salah satu problem ya, karena petani di Indonesia biasanya memiliki keterbatasan lahan gitu. Sementara di Jepang lahannya biasanya lebih dari 5 bidang kayak gitu ya, yang untuk komersil gitu. Jadi banyak banget bidang-bidangnya. Terus untuk cabai memang sebenarnya tidak disarankan. Menurut pengalaman yang terjadi di sini, tidak saya sarankan bekas cabai ditanam cabai lagi. Benar, karena itu namanya investasi hama dan penyakit yang berkelanjutan ya. Bukan budidaya cabai berkelanjutan, tapi investasi hama penyakit yang berkelanjutan. Karena apa? Di tempat saya kerja ini kebetulan kan kita ada nanam cabai besar juga ya. Oh iya. Nah, kita lihat di YouTube biasanya dalam satu bidang tanah yang sudah ditanamin cabai itu akan ditanamin lagi setelah 3 sampai 4 tahun setelah penanaman itu. Jadi sangat lama sekali. Oh, jadi kalau misal tanam cabenya sekarang terus selesai 2021, baru akan cabai lagi di tempat itu 2024 atau 25 gitu Bang ya? Ada kemungkinan seperti itu, karena mereka diputar terus, nggak menanam di tempat yang sama untuk tanaman perdu seperti cabai ini ya. Jadi rotasinya banyak gitu Bang ya? Pindah-pindah kebun kayak gitu. Beda halnya dengan tanaman sayur seperti sawi, kubis, selada, itu rotasinya dalam 1 tahun. Misalnya setelah sawi ditanamin jagung, habis jagung tanami selada, itu masih oke dalam 1 tahun. Tapi kalau untuk tanaman perdu ini enggak disarankan ya, karena memang benar penyakitnya ya, apalagi patek ya, kalau dikenal patek. Betul antraknosa atau patek. Iya, betul. Ganas banget. Karena kalau misalnya kita bertahan dengan itu pun biasanya banyak makan di racun ya. Iya, betul Bang, betul. Nah, dari apa yang saya alami, saya nggak ceritain orang nih Bang, teman saya. Iya. Dari yang saya lihat, yang dilakukan biasanya Bang, kan udah kena patek nih. Kemudian dia naikkan terus dosis fungisida. Dia terus naikkan. Ini terus mau sampai kapan gitu kan Bang ya? Nanti akhir sampai di titik lelah baru ganti. Kan mestinya pengelolaan pertanian tidak seperti itu dari apa yang Bang Zakaria dapat di Jepang. Iya, benar sekali.
Tapi mungkin inilah sebagai PR ya untuk kita semua. Iya betul, kita semua. Ayah yang masih muda ya, yang mungkin bisa memberikan inovasi-inovasi baru nanti di masa depan gitu. Sebenarnya ini tuntutan gitu ya. Petani kita itu tuh dituntut untuk melakukan budidaya karena kebutuhan sebenarnya. Dan nilai ekonomis yang paling tinggi untuk di Indonesia, tanaman hortikultura itu ya cabai itulah yang jadi ujung tombak para petani Indonesia itu, karena biasanya kalau sekali untung cuannya bisa banyak. Iya betul. Giliran meroket dia ngeri, lebih mahal dari daging dia kan, Bang. Sekali boncos ya udah dicabut. Kayak gitu. Mungkin PR-nya adalah ke depan untuk teman-teman mungkin ada teman-teman mahasiswa atau penggiat-penggiat pertanian gitu, mungkin kayak yang biasanya ikut pemuda-pemuda tani kayak gitu ya. Itu kita mungkin harus lebih mencoba menggali lagi potensi daerah dan mencoba mencari solusi dari situ. Misalnya ini petani ini biasanya masalahnya nih di pemasaran kayak gitu. Dan ini menjadi problem yang sangat pelik gitu ya. Betul. Dinas pertanian aja sebenarnya udah bikin ya kayak pasar itu ya, pasarnya untuk penampungan. Cuman kan mungkin belum merata dan ini masih bisa dicoba oleh teman-teman pemuda-pemuda ya, khususnya untuk saya juga harus ya rasanya. Harus Bang, harus. Dan saya sepakat bahwa ini adalah tanggung jawab kita bersama. Sepakat sekali kan. Sepakat sekali bahwa ini bukan PR Sianu, tapi semua kita, khususnya yang memang terlibat langsung di pertanian Indonesia.